Hadir, Bu. Marcella, Bu. Nabila, hadir, Bu. Nabila Satya Sregar. Dari Sastra, Nurdin Sari, hadir, Bu. Putri Ramadhani, hadir, Bu. Randi Aditya, Rauratul Munawwaroh, Risma Alfiria, Riyatul Jannah, hadir, Bu. Rizka Ramainja, hadir, Bu. Sania, hadir, Bu. Siti Hasanah, Surya Binata. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? insya Allah siap. Kemudian kalian buka bukunya. Materi kita hari ini adalah tentang pembunuhan. Sudah dibuka bukunya? Sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi yang minggu kemarin, pertemuan minggu kemarin. Apakah masih ingat? Jadi materi kita kemarin, minggu kemarin adalah tentang Mencuri. apa itu mencuri? Alia? Mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi, di mana barang yang diambil itu dari tempat penyimpanannya dan orang yang mengambil tidak ada adil kepemilikan terhadap barang tersebut. Alhamdulillah masih ingat ya. Sebelum memasuki materi pembunuhan ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian membunuh itu apa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dasar hukum larangan membunuh. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan atau mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan. Dan yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan hikmah baraknya membunuh. Kemudian kalau untuk kompetensi dasarnya adalah menelaah ketentuan Islam tentang pembunuhan dan hikmah dilarangnya membunuh. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti kalian Ibu bagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Selanjutnya untuk materinya adalah tentang pembunuhan. Jadi benar, di gambar yang ada di Infokus itu adalah gambar atau contoh orang yang sedang melakukan pembunuhan dengan cara menembak. Nah, kita harus tahu dulu pengertian membunuh itu apa. Membunuh secara bahasa adalah menghilangkan atau melenyapkan nyawa seseorang. Kalau secara istilah yang dimaksud dengan pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, baik itu menggunakan alat yang mematikan atau menggunakan alat yang tidak mematikan. Kemudian macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang mematikan. Adanya niat sengaja untuk membunuh. Contohnya apa?
kematian seseorang dan tidak menggunakan alat yang menakutkan. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan ini terjadi karena tiga kemungkinan. Yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan karena yang pertama bisa saja karena kelalaian. Yang kedua, awalnya mau membunuh tetapi orang tersebut tidak boleh dibunuh. Dan yang ketiga adalah perbuatan tanpa maksud untuk melakukan kejahatan tetapi bisa menyebabkan kematian seseorang. Baik, silakan kalian masing-masing kelompok mengamati gambar yang ada di layar infocus depan. Sudah kalian amati? Silakan kalian baca materinya pada buku yang ada di buku. Sudah? Sudah ya? Kakak sudah kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi dan membaca materi yang ada di buku. Nah, kemudian Ibu akan membuka atau kita sesi tanya jawab, ya. Jadi kelompok mana yang kurang paham atau yang ingin bertanya kepada kelompok lain? Silakan. Kami Bu. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempertanyakan, jelaskan hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja. Baiklah, sekian, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana, ada yang menanggapi atau menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisas. Ia dihukum dengan membayar diat mukhalazo atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya dibayar sepertiga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Kakak betul? Betul. Ya, dan dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan contoh pembunuhan sengaja. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Silakan. Ya, kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Contohnya, pertama, seseorang yang membunuh temannya sendiri karena iri akan kesuksesan temannya tersebut. Kedua, seseorang begal membacok korbannya saat korbannya mencoba melawan tindakannya. Akibatnya, si korban begal meninggal. Ya, bagus ya. Pembunuhan sengaja yang sudah dipaparkan oleh kelompok. Nah, selanjutnya ada kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, silakan kelompok 2.
menjelaskan tentang materi kita yaitu pembunuhan. Pertama di sini ada peta konsep. Peta konsep mengenai pembunuhan itu ada 3, yaitu pembunuhan secara sengaja, seperti sengaja dan tersalah. Pembunuhan sengaja hukumannya adalah pisau. Kemudian seperti sengaja adalah dia mengolok dan membayar separat. Kemudian tersalah hukumannya adalah dia bapak dan separat. Kemudian masuk ke materinya. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak, baik dengan alat yang mematikan ataupun tidak. Kemudian macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan, baik melukai atau memberatkan. Dikatakan sengaja apabila ada niat dan menggunakan alat yang mematikan. Si pembunuh balik dan orang yang dibunuh adalah orang baik. Kemudian pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan tanpa adanya niat dan menggunakan benda yang tidak mematikan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian pembunuhan karena kesalahan, yaitu pembunuhan tanpa maksud melakukannya, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang, seperti seorang yang sedang berurusan namun mengenai orang lain sehingga menyebabkan kematian seseorang. Hukuman bagi pembunuhan yaitu 1. Pembunuhan sengaja, hukumannya adalah pisau, yaitu pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Namun jika keluarga korban memaafkan, maka membayar diat mughalladzah dan membayar kifarat. Kemudian pembunuhan seperti sengaja, hukumannya adalah membayar diat mughalladzah secara bertahap selama 3 tahun dan menunaikan kifarat. Kemudian pembunuhan karena kesalahan, hukumannya adalah membayar diat mughalladzah secara bertahap selama 3 tahun dan menunaikan kifarat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Afus. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3 yang persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pembunuhan. Di sini ada peta konsep mengenai pembunuhan, yaitu ada pembunuhan, ada pun macam-macam pembunuhan di sini, yaitu yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua seperti sengaja, yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Adapun hukuman bagi pembunuhan dari macam-macam ini tersebut, yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, yaitu hukumannya yaitu qisas. Yang kedua yaitu seperti sengaja, yaitu hukumannya ya. Yang ketiga pembunuhan tersalah, hukumannya kafarat. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tersebut. Adapun pembunuhan di sini, pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Di sini ada pun macam-macam pembunuhan. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun yang memberatkan atau musafar. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh adalah korban adalah orang yang baik. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau al-qatlu al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan atau
atau qatlu al-khata, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan di sini yaitu pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah dipisah, yaitu harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Namun jika keluarga korban memaafkan, maka hukumannya adalah sejumlah denda, yaitu diat muhalazoh atau diat barang yang diberikan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain itu, pelaku wajib menunaikan kafarat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukum qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat muhalazoh atau diat barat, dan dapat dibayarkan secara bertahap, yaitu selama 3 tahun. Yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat muafafah atau diat ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun dan menunaikan kafarat. Mungkin hanya itu presentasi dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk korbannya. Baik, untuk selanjutnya kelompok kedua dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pembunuhan. Macam-macam pembunuhan, yaitu terbagi menjadi 3. Adapun peta konsepnya yaitu pertama pembunuhan sengaja. Untuk hukumannya yaitu pertama dikisos, dan pembunuhan seperti sengaja untuk hukumannya yaitu diat mughalazoh dan kafarat. Dan yang ketiga pembunuh bersalah. Untuk hukumannya yaitu diat muhafafah dan kafarat. Adapun penjelasan dari materi pembunuhan ini yaitu pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, dan adapun secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan apa tepuk tangan. Inilah hasil presentasi dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk materi kita hari ini tentang pembunuhan, apakah kalian sudah paham? Sudah. Nah, ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, itu tentang pembunuhan. Jadi yang dimaksud dengan pembunuhan itu secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kalau secara istilah menghilangkan nyawa seseorang, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, baik itu menggunakan alat yang mematikan atau menggunakan alat yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan itu ada 3. 1, pembunuhan sengaja, pembunuhan yang direncanakan, ada niat, menggunakan alat yang mematikan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan yang terjadi tidak ada niat untuk membunuh, ya, dan tidak menggunakan alat yang mematikan, tapi bisa menyebabkan kematian seseorang. Dan yang ketiga, pembunuhan tersalah, pembunuhan yang terjadi karena adanya kemungkinan yang pertama karena terjadinya kelalaian, kemudian orang yang membunuh tadi tanpa ada maksud untuk membunuh, dan yang ketiga adalah orang yang dibunuh tidak boleh dibunuh. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dikisos, tapi kalau keluarga korban memaafkan, maka si pelaku ini membayar diat ugolazo dan dibayar secara tunai. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, si pelaku wajib membayar diat ugolazo dan ini boleh diangsur setiap tahun sepertiganya dan selama 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini si pelaku membayar diat papa dan dibayar setiap tahun sepertiganya selama 3 tahun, itu boleh diangsur. Nah, hikmah dilarangnya membunuh, tentunya agama Islam ini menghormati dan melindungi hak jiwa setiap manusia, ya. Tentunya orang yang membunuh ini diberikan hukuman yang setimpal dengan atas apa yang telah dilakukannya. Jadi hukuman kalau pembunuhan sengaja dihukum kisos, ya. Kemudian ibu akan melihat sebatas mana kalian memahami materi pada hari ini. Ibu akan bertanya, ya, secara lisan, untuk pengertian pembunuhan sengaja itu apa? Alia. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan pembunuhan dengan adanya niat, Ya. menggunakan alat yang mematikan. Ya, itu. Baik, untuk yang kedua, itu pertanyaannya adalah pembunuhan seperti sengaja itu apa? Nomor 2. Pembunuhan seperti sengaja itu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat untuk membunuhnya atau menggunakan alat yang tidak. Ya. Betul ya? Nah, itu berarti kalian paham. Alhamdulillah. Kemudian untuk tugas kalian kerjakan soal nomor 1. Jelaskan dasar hukum larangan membunuh. Nomor 2, sebutkan macam-macam hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nomor 3, sebutkan contoh pembunuhan sengaja. Nomor 4, sebutkan contoh pembunuhan seperti sengaja. Nomor 5, sebutkan contoh pembunuhan tersalah. Silahkan kalian kerjakan. Ya, kerjakan.
Syair takzimus salam